inti dari kita membuat raperda religius ini adalah pemerintah bisa hadir dalam menjaga sisi kereligiusan masyarakat Kota Depok. Kenapa di dalam konsideran kita atau dari sisi landasan yuridis kita menyebutkan dari, karena memang kita tidak masuk ke ranah sisi agama tadi. Konkretnya adalah pertama, pemerintah di sini bisa memberikan stimulan ya bagi upaya-upaya penguatan kegiatan yang mendukung kepada kereligiusan itu. Pak, Ya. religiusitas itu apa Pak? Itu hobi, kebudayaan atau agama? Kalau kita lihat dari misi Pak, ya, kita sebenarnya ada Pak nanti apa naskah akademik kita ada ini itu. Jadi kalau boleh saya bacakan kan namanya religius itu kan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan agama yang dianutnya. Ya, kalau Cukup. jadi Artinya kaitannya dengan agama. Kehidupan, keagamaan, betul kan? karena kan mohon maaf seperti sekarang kan ada isu pendidikan agama akan dihilangkan misalnya seperti itu kan bisa menjadi sesuatu yang sifatnya dengan penguatan religius apakah ini nanti masuk dalam ranah ini. Maksudnya ada isu apa tadi Pak? Ya, ada misalkan pendidikan agama mau dihilangkan misalkan dimasukkan. Kata siapa? Ada di ini kan. Ya, ini pernyataan serius loh, depan rapat. Kata siapa itu Pak? Enggak, misalkan ada wacana-wacana sih loh. Iya, wacana dari siapa? Ya, dari mana Bapak baca? Baca mengikuti. Walaupun saya juga tidak termasuk. Betul. Dari mana Bapak? Artinya gini loh, Bapak bicara ya, depan baca, rapat. Baca di ya. Bapak bicara depan rapat, itu mesti Bapak bertanggung jawaban. Ini direkam loh Pak. Oke. Nah, dari mana Bapak? Oke, kameralat lah kalau gitu Pak ya. Kameralat. Oke. Tidak ini. Oke. Jadi intinya konkret tadi dua itu Pak. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan stimulan-stimulan untuk menjaga sisi kereligiusan masyarakat Kota Depok. Kemudian bagaimana kita melindungi kebebasan beragama. Untuk landasan yuridisnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi terkait dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu perlindungan masyarakat, serta Undang-Undang 23 2014 juga memberikan inovasi daerah, ya, inovasi daerah yang sifatnya memang diberikan kebebasan kepada daerah untuk membuat satu kebijakan yang memang dirasa perlu dan memang untuk melindungi masyarakat serta kepentingan umum secara luas. Negara hadir dalam soal religiusitas itu, saya tuh ketika Bapak kasih argumen, makanya kita nggak masuk soal agama karena ini perusahaan pusat, kita pakai religiusitas itu kan bodoh-bodohin kita Pak. Gitu. Karena kita tahu yang disebut dengan religiusitas itu adalah kehidupan keagamaan. Gitu. Kita bicara yang besar soal religiusitas, sementara yang diatur soal kebebasan perlindungan, gitu ya. Spesifik soal perlindungan. Karena yang tadi saya bilang, soal pendidikan itu sudah diatur di dalam perda pendidikan dan Pak itu nggak bisa berargumen kita nggak usah bikin banyak perda, satu aja, wong perda pendidikan itu udah kita omongin dari jauh sebelumnya. Sebelum Bapak usulkan kita udah bahkan udah melalui evaluasi dan sebagainya dan ada mandat dari undang-undang pendidikan di atasnya gitu. Nah itu sudah masuk ke situ soal pendidikan beragama, baik yang formal maupun yang non formal gitu ya. Jadi, nah sekarang kalau Bu Dona mencoba untuk mengargumentasikan bahwa yang dipakai sebetulnya bukan urusan keagamaan, tapi urusan perlindungan masyarakat. Perlindungan dari apa, Bu? Dari ancaman kebebasan beragama itu kan? Iya. Nah, kalau itu yang jadi soal, harusnya perda yang Bapak Ibu ajukan adalah perda perlindungan kebebasan beragama. Itu loh. Bukan religiusitas. Ini loh, jangan kita bikinnya yang besar gitu ya. Nanti kita nggak bisa ukur ini, begitu ini disahkan, maka pertanyaan utama adalah, tadi sebenarnya yang saya bilang, udah seberapa religius. Bapak mau ukur akhlak orang. Ya kan? Karena di sini ada nih soal pembentukan yang berakhlak dan sebagainya. Nanti kita tanya, setelah ini seberapa banyak anak-anak muda kita berakhlak? Gimana Bapak, Ibu mengukurnya? Memang dikonkretkan aja, dikhususkan, jangan abstrak, religiusitas kan abstrak. Ya. Misalnya tadi yang soal pendidikan agama kita masukkan ke perda pendidikan. Ya. Yang soal perlindungan kebebasan itu buat
satu yang memang untuk ngatur perlindungan kebebasan itu. Gitu loh. Ya, saya ya apa dalam hal ini saya punya tendensi untuk menolak perda kota religius, tetapi kalau saya terima kabar ada yang tadi itu kasus dilarang oleh pekerjanya itu, ngomong sama saya pasti akan datang ke perusahaan itu. Saya akan bela hak dia gitu. Ya. Bukan soal dia itu siapa, yang saya bela bukan orang yang saya bela, hak dia untuk punya bertindak sesuai dengan keyakinannya. Gitu. Nah justru itu yang lebih penting, karena bukan cuma itu kasusnya Pak. Misalnya, padahal kita kan sering nggak ngerti, ini kebaktian itu apa sebetulnya. Ketika kebaktian itu sama dengan pengajian, tapi kemudian seringkali kita dengar kabar, kebaktian yang ada di rumah itu dilarang karena dianggap itu beribadah di tempat rumah dijadikan tempat ibadah. Lah padahal kita juga pengajian kan sering di rumah, gitu loh. Nah itu juga kan harus kita lindungi yang begitu. Gitu. Nah itu yang saya bilang sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota adalah memastikan itu. Kalau memang itu tujuannya tadi Bu Dona pakai aspek tadi urusan apa Bu Dona? Tolong diulangi, urusan perlindungan masyarakat. Bukan soal bukan langsung soal keagamanya ya. Perlindungan masyarakat. Perlindungan terhadap kebebasan beragama. Itu kita lakukan. Kalau itu ya kalau itu yang Bapak majukan, kalau perlu saya duduk di situ berhadapan sama teman-teman Pemperda.